Pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk kami semua bisa memuji, menyembah Tuhan. Pujian penyembahan kami pada di hadapan hadirat Tuhan menyukakan Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami dan kebenaran firman Tuhan sehingga kami lebih kuat teguh di dalam kami mengiring dan melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kami yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Kami persilakan sudah duduk. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kami mau menyanyikan sebuah pujian. Saya undang istri saya. Pujian ini adalah pujian dari persekutuan kami, Tower of Breakthrough. Dan kalau mungkin belum terlalu viral di telinga saudara, ya ini lagu yang baru yang kami ciptakan beberapa waktu terakhir ini. Dan kalau saudara mau ingin dengar, bisa lihat atau lihat linknya di Tower of Breakthrough Praise. Ada beberapa YouTube yang sudah kami bawakan pujian ini. Bawa kau langit ini, tak ada satu nama pun yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman,
Jesus. Thank you Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih buat istri saya yang sudah membantu untuk menyanyi bersama. Nah, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melayani jemaat Tuhan GKA di tempat ini. Dan pagi ini saya mau bicara firman Tuhan. Bagaimana cara menjadi anak Allah? Bagaimana cara menjadi anak Allah? Untuk menjadi anak Allah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini gak gampang. Kadang-kadang ada yang mengerti dan menerima untuk menjadi anak Allah, tetapi dalam perjalanan tergoyahkan dan kembali untuk tidak mengakui sebagai anak. Fenomena terakhir kalau saudara mau melihat, kalau Anda mulai mengunjungi YouTube, ada pengajaran sekarang yang sudah menolak nama Yesus. Mereka samakan Yesus itu dengan antikris. Mereka samakan Yesus dengan Lucifer. Dan datangnya dari mana? Itu datang dari golongan kita sendiri. Yang tadinya mereka adalah hamba Tuhan secara karismatik dengan kita. Karena kecewa terhadap sinode, kecewa terhadap rekan-rekannya, kemudian berbalik mengajarkan ajaran-ajaran seperti ini. Kembali ke Taurat lagi. Kembali ke Taurat karena alasan seperti ini. Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Dan kita harus kembali kepada aslinya, yaitu Ibrani. Tanpa menyadari kondisi dan situasi pada waktu itu, kenapa Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani? Kita harus tahu pada zaman itu zamannya penderitaan. Murid-murid ditangkap, murid-murid dianiaya, kemudian setiap pengikut-pengikutnya dibunuh. Siapa yang berani nulis dalam bahasa Ibrani? Karena itu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, yang bisa memberi ruang untuk Alkitab ini ditulis adalah bahasa Yunani, karena Yunani pada waktu berkuat. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, pasti bakar, orang-orangnya dibakar. Dan kita tidak punya Alkitab. Kenapa? Tidak boleh percaya. Tanpa menyadari, orang sekarang kembali ke Ibrani, tapi nggak tahu konteksnya, sehingga muncul pengajaran-pengajaran seperti ini. Bagaimana kita untuk bisa menjadi anak-anak? Sedikit saya singgung tentunya. Mari kita baca dalam kitab dulu, kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10, 11 dan 12. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus adalah Allah. Telah datang ke dunia ini, kita tahu sebagai juru selamat, penggenapan terhadap hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang didatangi sama Tuhan, yaitu khususnya bangsa Israel, ini Yesus datang khusus bangsa Israel. Kita belum. Israel menolak. Makanya ayat 11, dia datang kepada kepunyaannya. Siapa kepunyaan itu? Adalah bangsa Israel. Bangsa yang dia cintai tadi. Tetapi jatuh bangun dalam Taurat. Karena Taurat ini 10 hukum dan berkembang menjadi 600 lebih bahkan peraturan-peraturan. Dari 10 hukum ini muncul KUHP-nya. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan, maka kamu harus bawa persembahan, yaitu persembahan khusus, persembahan bau-bauan, persembahan ucapan syukur, dan lain sebagainya.
Kalau pada hari Sabat kamu nggak boleh beraktivitas, kalau kamu beraktivitas hukumnya mati. Jadi ada hukum KWP-nya. Itu munculnya 650. Segitu banyak, bangsa Israel nggak bisa melakukan itu. Jatuh bangun tak kalau mereka berdosa. Hukum Torah itu ada janji, berkat, dan kutuk. Kalau kamu berbuat yang benar, yang baik, melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan, kamu akan diberkati, kamu akan keadaannya baik-baik. Tapi kalau sebaliknya, maka kamu akan kena kutuk, sakit, bahkan sampai mati. Saya tidak perlu bawa ke sana, tapi Anda hanya bisa melihat di dalam Ulangan 28 itu janji berkat dan kutuk. Taurat menjanjikan berkat dan juga ada kutuk. Dan bangsa Israel mengalami karena mereka tidak mampu melakukan Taurat. Sekali dibunuh itu ribuan. Pada waktu mereka menyembah Allah lain, mereka dibunuh. Tak kala mereka bersungguh-sungguh dibunuh, tak kala mereka tidak melakukan perintah Tuhan, mereka mati. Masa kita mau hidup dalam zaman seperti itu? Berzina lempar batu, curi potong tangan, mata berdosa cundul mati. Apa hukum itu bisa menyelamatkan? Hukum itu terlalu sempurna untuk membawa manusia kepada kesempurnaan hidup kita. Tuhan melihat itu tidak mungkin. Makanya Tuhan turun untuk menggenapi hukum. Dengan apa? Ya, kita baca. Dikatakan di ayat yang ke-12, kepada setiap orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Menjadi anak-anak. Kalau kita ini menerima Dia sebagai Tuhan kita, kita diberi kuasa menjadi anak-anak. Dan ini sulit diterima oleh orang Islam karena bertentangan dengan hukum. Siapa yang ingin jadi anak Allah? Semua ingin angkat tangan. Nah, kita lihat hukumnya zaman itu. Dan nanti kalau dijadi hukumnya, repot. Kita baca dulu. Yohanes pasal 19 ayat 7. 19 ayat 7. Yohanes 19 ayat 7. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Waktu Yesus diadili oleh orang-orang Yahudi, dibawa kepada Pilatus. Apa kata imam-imam besar dan orang Yahudi kepada Pilatus? Menurut hukum kami, orang ini harus mati. Tidak ada jalan lain. Harus mati. Kenapa? Karena dia mengakui dirinya sebagai anak. Hukum Taurat, barang siapa mengakui Allah, dirinya menjadi Allah atau menjadi diri anak Allah, maka dia mati. Maka dah rasul-rasul dan gereja Tuhan berdamai. Mereka memperkuat iman dan pengajaran. Rasul-rasul pada waktu itu mereka tidak lagi mencari hal lahiriah, mereka cari hal rohani. Bagaimana supaya mereka imannya tetap kuat? Bagaimana supaya mereka teguh di dalam nama itu? Mereka tetap teguh di dalam pilihan mereka sebagai anak Allah. Saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kematian apapun juga mereka tetap kokoh berdiri menjadi anak Allah. Makanya saudara, gereja sekarang kehilangan momentum seperti, kehilangan alur seperti ini. Yang dicari adalah berkat, yang dicari adalah mujizat, yang dicari adalah perkara-perkara ilmiah. Anak Allah ini kita kehilangan jati diri. Kita perlu Tuhan hanya karena perlu berkat. Kita tidak butuh kasih atau cintanya Tuhan untuk kita. Hari ini kita harus berubah paradigma. Makanya kekristenan jadi lumpuh, kekristenan jadi tidak kuat imannya. Dan pengajaran-pengajaran yang tadi disebut tadi, dia boleh mengatakan ada hukum loh 5 kali 5 sekian, dibacakan 1 minggu di atas jam 2, jam 12 malam, kamu akan dapat apa yang kau butuhkan. Itu yang ajaran itu yang tadi mengatakan hamba.
Dan orang senang karena ada janjinya. Kita ini bicara kekekalan. Hidup kita ini sementara. Sementara. Sekarang umur manusia berapa? 70 lah. Kalau kuat 90, banterlah 100, banter 100. Berapa waktu kita dapat Tuhan? Berapa menit? Nggak sampai menit kali ya. Karena kita katakan 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Umur kita berapa kira-kira? Satu hari 80 ini. 1000 tahun bagi manusia. 1 hari bagi hitung aja. Berapa? Nggak sampai menit kan? Detik saja. Makanya Daud berkata umur kita ini seperti bulan pagi siang. Seperti itu. Masa kita fokus ke hal ini? Kita bersyukur hari ini kita makan, kita patuh, kita bisa sehat. Itu bersyukur. Tidak usah kita harus mengorbankan diri kita, iman kita hanya karena ingat nama Yesus cepat kita. Kita menipu bisa pakai nama Yesus. Kita pakai motivasi lain untuk kita nama Yesus bisa. Banyak kejadian orang menyampaikan nama Yesus, tapi ujung-ujungnya kita mengetahui kedok. Apa saja kita bisa pakai. Tuhan tidak menghakimi kita di bumi. Makanya dikatakan, kalau kamu melakukan baik, silakan terus berbuat baik. Mau kudus silakan. Kalau kamu mau jahat, kamu cemas silakan. Tapi suatu waktu pengadilan Tuhan. Di bumi Tuhan tidak menghakimi. Kalau dulu Taurat menghakimi di bumi, tetapi Kristus zaman kasih karunia, zaman Kristus Yesus, hukumnya kita akan diadili di sana. Buka kitab-kitab lain dan kitab ini. Dilihat sesuai dengan perbuatan kita akan mempertanggungjawabkan selama hidup ini. Kita bawa kita kembali kepada firman Tuhan. Berat zaman hukumnya mati. Karena itu kalau Anda baca ayat yang ke-8, coba ayat yang ke-8. Lalu ada sampai ketakutan. Ayat ke-8, Ya. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Ya. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Ya. Kita lihat ini. Pilatus kata, karena ada peraturan, ada ketentuan menurut hukum kami. Ya. Seseorang diadili itu harus dalam sebuah peraturan hukum. Misalnya saya ambil barang seseorang, saya dilapor, harus dilihat ketentuan hukum. Hakim tidak bisa vonis saya, hakim tidak bisa palu saya. Dia harus kembali kepada peraturan hukum ini yang akan dipakai oleh iblis. Iblis sekarang memakai hukum ini untuk mendakwa kita. Dipuji Tuhan, Galatia berkata, pasal 3 ayat 13. Ya, 3:13 kita baca. 3:13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Alkitab katakan dia mati. Yohanes bilang dia harus mati. Ada seorang pendeta bertanya kepada saya, kan ada hukumnya Taurat, dirajam, dicambuk, loh kenapa kok dia harus disalib? Saya bilang sama pendeta, Bapak ini tidak baca Lukas 24 ayat 24-25. Ya, Bapak tidak baca. Mestinya Bapak baca itu, coba kita baca. Baru Bapak tahu kenapa dia disalib. Karena dia bilang ini kan hukum Romawi, bukan hukumnya Taurat, hukum Yahudi. Ini kan hukum Romawi. Sudah Bapak tidak baca. Ditulis, coba kita baca Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-40 ya. 44-45 ya. Lukas 24. Ya. Nah, 44.
Ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 5. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pendeta tidak tahu kenapa disalibuskan. Dilakukan sekarang waktu saya bicara tentang hukum Taurat. Hukumnya itu lempar batu, ya, kemudian tangan potong, ya. Kemudian dia bertanya, kenapa Yesus disalib? Kan itu bukan hukum Taurat. Saya berkata bahwa zaman itu Israel dalam jajahan Romawi. Dia tidak punya kekuatan. Kok Tuhan itu sudah perlu buat loh. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, terkutuk orang yang tergantung di atas. Jauh 1000 tahun sebelum Yesus lahir, nubuatan itu sudah jadi. Tuhan tidak pakai dia mati bukan dengan jalan hukum Taurat, tapi dia mati dengan jalan hukum Romawi. Tapi yang mendakwa dia adalah hukum. Menurut hukum kami, dia harus mati. Tidak ada tawanan. Dan tubuh itu mengadili dia harus naik di atas kaisar lewat peraturan daripada Romawi yang menjaga Taurat. Jadi kita harus mempelajari kenapa kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu menjelaskan bernubuat tentang Yesus. Jadi jangan kita cari berkat dalam perjanjian lama, kita harus cari tahu ini siapa yang dinubuatkan, sehingga iman kita tetap teguh. Yesus kita satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Ya, bagaimana supaya kita menjadi anak Allah tadi? Ini tadi konsekuensi untuk menjadi anak Allah. Untuk menjadi anak Allah itu kita harus dikatakan ayat 12 tadi, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Percaya kepada apa? Nama Yesus. Nama Yesus. Karena kita menerima dia, menerima namanya, ya. Coba saya kembali lagi pada Yohanes pasal 1 ya. Saya baca ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini kalimat terakhir, yaitu mereka apa yang percaya di dalam namanya. Nama ini gampang-gampang sulit. Kita sadar nama ini sulit. Di zaman orang Israel pada waktu itu pun mereka tidak suka. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 boleh dan 18. Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 17 dan 18. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya, 4:17 ya. Kita lihat sini Yohanes dan Petrus waktu memberitakan nama Yesus. Dipanggil oleh mahkamah, dipanggil oleh imam-imam, dan mereka melarang untuk apa? Memberitakan nama. Rasul-rasul dalam mereka melayani awal-awal mereka pulang-pulang, mereka memberitakan nama itu. Nama itu membuat sebuah ketakutan bagi bangsa Israel yang menjalankan. Dan kita bisa membayangkan pada waktu itu, kalau rasul-rasul tidak kuat iman, mereka bisa keluar. Dan apa tadi kita sebut? Hukumnya mati. Dia terima Yesus, nama Yesus dia jadi anak. Dia terima Yesus itu nama yang mereka tulis. Dan hukumnya dia harus mati. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita temukan, maka kita yang bersyukur dalam pelayanan hari ini. Kita punya pemberitaan masa depan. Mungkin hanya soal makan, suami, hanya soal masalah rumah tangga atau soal kecil. Makanya sekali-sekali Anda harus melihat berbeda 4 rasul-rasul. Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Anda lihat selain perjalanan Yesus, bagaimana sulit kita
gereja mula-mula dan rasul-rasul, mereka memberitakan nama Tuhan. Karena pertaruhannya pada mereka tidak memikirkan lagi soal makan, soal ini. Tidak memikirkan lagi berapa banyak duit saya di rekening. Tidak berapa banyak lagi cabang gereja saya. Tidak berapa banyak lagi saya bisa mendapatkan uang dari pelayan. Yang mereka pikirkan bagaimana supaya pengacara ini saya bisa pegang teguh. Nama yang ada, yang saya terima, tidak bisa saya lepaskan. Status saya sebagai anak Allah, saya tidak akan digoyang pada itu yang terjadi. Karena apa? Menurut hukum Taurat, hukum Taurat, setiap pengikut-pengikutnya harus mati. Menurut hukum Taurat, semua yang percaya kepada Yesus itu harus mati. Saudara, Anda tahu, sekarang mulai ada informasi kalau Anda suka membaca, melihat perkembangan-perkembangan. Israel sudah merundingkan sebuah peraturan. Karena banyak turis dan evangelisasi yang masuk di Israel. Di sana kan mereka berkhotbah di mana, di Sungai Yarden, ada yang datang perkataan dan kemudian nama Yesus. Peraturan sekarang sementara digodok dan diputuskan. Barang siapa memberitakan nama Yesus di Israel akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Turis atau evangelisasi yang masuk Israel dan memberitakan nama Yesus, hukumnya yang saudara itu ditangkap. Dan mereka sudah tidak lagi tunggu Mesias, mereka ingin maut yang berkah. Kita harus melihat perkembangan ini supaya fokus kita bukan lagi materi, tapi kita harus ada di dalam satu waktu di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyusul belakang. Lalu di mati kita sekarang puji Tuhan. Kalau nanti pengangkatan, kenapa? Orang Israel sudah tunggu Mesias, mereka mengangkat Mesias mereka sendiri. Yaitu Rabi mereka yang mereka agung. Karena mereka pengimbang kepada. Bayangkan dari tahun 70 Hebrakitus hancurkan Bait Allah. Sampai mereka merdeka tahun 946. 46 antara itu mereka tidak punya tempat ibadah yang namanya Bait. Sudah dihancurkan dua kali kan, Bait Allah dilakukan oleh Indonesia, kemudian yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sampai hari ini, sampai saat ini mereka belum pernah. Mereka hanya demokrat apa? Di sinogat di demokrat. Kalau mereka bangun lagi, maka peraturan ketetapan Torah itu harus dijalankan. Dan berdasarkan itu, siapa yang melakukan? Makanya harus berkata, antikris bukan datang dari itu. Antikris datang dari Allah. Dan ini diambil oleh untuk memusuhi namanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, kita tinggal dengar dan kok untuk membangun kita. Baik telah dibangun. Tuhan Yesus pernah berdoa, kalaupun binasa keji berdiri atas baikku, hendaklah pembaca harus memahami. Kapan binasa keji itu berdiri, baik itu akan harus berdiri. Kalau tidak, binasa keji itu berdiri. Dan binasa keji berkata di dalam pasal yang ke Matius 22. Dikatakan begini, penderitaan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan itu akan terjadi. Tetapi kita tahu pasal yang ke-9, waktu itu orang cari maut selama 5 bulan. Mereka tidak dapat maut, dipotong-potong, dibakar, tidak dapat. Kalau zaman dulu itu bisa orang dibunuh. Tapi untuk mempertahankan nama nanti gereja mempersiapkan diri untuk kuat dalam pengajaran. Motivasi yang lain tinggalkan. Karena nama Yesus kita bisa pakai motivasi apa saja. Tetapi nanti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiri dalam pengajaran yang benar atau keluar dari itu. Karena iblis ini menyimpangnya sedikit. Sedikit saudara-saudara. Yesus punya hukum, saudara kasih Kristus dulu saya penganut hukum itu. Padahal ada kutubnya di dalam kitab Galatia dan kitab Yakobus. Kalau hukum Taurat satu kita lakukan, maka seluruh kita harus lakukan.
dosa. Dulu satu yang saya lakukan, saya mohon maaf, dulu saya lakukan, ya perpuluhan. Itu mana? Hukum tuh Maleaki. Di dalam Maleaki itu pasal yang kedua, pasal yang ke-1, itu firman ditujukan kepada imam-imam sampai pasal yang ketiga. Cuma kita kan baca pasal 3 ayat 8 sampai 10. Jika mundur di dalam pasal yang ke-1, pada pasal yang ke-1, pasal yang kedua, itu firman Maleaki ditujukan kepada imam-imam karena imam-imam sudah membawa persembahan yang cacat. Kan bawa selalu seluruh persembahan persepuluhan. Kita bisa bayangkan kalau saya punya uang 1.150.000, 252, 300, juga 2 rupiah. Itu memotongnya seperti apa? Kan seluruh. Kalau dihitung seluruhnya gimana itu? Ada nggak kita punya uang koin untuk nutupi yang ini? Nggak boleh loh. Harus utuh. Nah kalau 1.150.000, 300 sekian. Nah kita ambil dari mana? Koin-koinnya. Kalau seluruh. Dan kalau ini disinggung, itu jadi masalah. Saya ambil keputusan dulu. Saya pakai hukum Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, 2 Korintus pasal ke-9. Kemudian di dalam Galatia pasal yang ke-6. Barang siapa yang memberitakan firman, dia layak untuk mendapat firman dari orang yang diberikan. Daripada kita nanti masuk dalam hukum itu dan ada ancaman, dan ada kutuknya, ada berkat. Nah, kita baru dari berita ada kasus yang terjadi karena hamba Tuhan berkata begini, kalau kamu bayar perpuluhan kamu diberkati, kalau bayar perpuluhan berkati, ternyata yang bayar perpuluhan tidak diberkati, dilapor dan menjadi kasus. Jemaatnya lapor dia, lapor dan jadi kasus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini saya singgung sedikit karena ini juga orang. Makanya yang penganutnya si ajarannya Yesus dianggap antikris dan dianggap Lucifer, dia bilang pendeta-pendeta baik melakukan dan ini dilakukan tapi lakukan ini sama aja. Satu kamu lakukan, semua harus kamu lakukan. Dan memang seperti itu. Dan memang betul. Para teman-teman tidak bisa untuk mendakwa dia karena masih ada kan hukum Kristus. Kalau Matius pasal yang ke-5 17 itu Tuhan menggenapi dan hukum itu tetap ada. Itu buat orang Israel, bukan untuk kita. Kita punya hukum Kristus. Hukum Kristus itu tidak ada tuntut. Hukum Kristus terkasih. Makanya iblis tidak bisa dakwah kita. Kalau dia pakai perjanjian lama dia bisa dakwah kita. Kalau perjanjian baru tidak bisa karena hukum pengampunan, hukum kasih, hukum memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya mengambil keputusan untuk saya melakukan daripada saya melakukan satu tidak melakukan semua, lebih baik saya tidak melakukan ini dan saya masuk pada hukum Kristus Yesus. Dan Tuhan itu tidak pernah. Kenapa? Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Oke. Nah ini jadi harus kita pahami bahwa nggak mudah. Makanya banyak orang yang terima jadi anak Allah, terima nama Yesus, kan dimusuhi karena nama ini. Tapi bagi kita harus berkata jangan goyah. Apapun pengajaran, nama Yesus itu harus tetap dipertahankan. Yang kedua, ya bagaimana cara hidup orang-orang sebagai anak Allah, ya. Yang kita sebagai mengaku anak Allah ini kita harus mengerti bahwa bagaimana kita ini orang-orang yang mengaku anak Allah punya pola hidup. Kita dulu baca Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, lihat ayat yang ke-1 ya. Mungkin saya baca ya karena waktu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi ini karena kasih, karena kita terima Dia, terima namanya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Status kita jelas. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia ya, dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita semua ini jadi anak Allah, tapi kita belum melihat Dia secara langsung. Tapi suatu waktu kita akan melihat Dia secara langsung, wujud asli sebagai anak Allah. Kalau kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sudah terima nama Yesus, status kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi kalau hidup kita sami mawon seperti orang-orang dunia, buat apa? Ya, buat apa? Kenapa? Karena di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, kita baca Matius pasal yang ke-7, ini orang-orang yang sudah mengaku anak Allah, punya kuasa, bahkan pelayanan, tetapi kehidupannya tidak sesuai gitu ya. Kita baca ya pasal 7, Matius pasal yang ke-7. Iya. Situ berikutnya ya, situ. Ayat 23. Tapi sebelumnya kita baca ayat sebelumnya ya. Ayat yang ke-16. 15 dulu. Saya baca aja ya, Pak dulu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu berarti ya dia beritakan firman juga, tapi di dalamnya ada kepalsuan, ya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana kita tahu mereka? Nah, kita katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput berduri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, kita lompat langsung di ayat yang ke-22. Ini kehidupan para nabi palsu, gitu ya. Hidupnya seperti ini, pelayanannya seperti hebat, gitu ya. Kelihatannya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita ini kan sandang nama anak Allah. Misalnya, ini anaknya presiden, kan sandangnya nama presiden. Terus pola hidupnya di luar, mabuk, berantem, aneh-aneh di luar. Kira-kira menunjukkan sikap anak dan presiden apa tidak? Ya sekarang ibu aja, ya, ibu pendeta punya anak, tentu nggak jauh karakter dari ibu pendeta atau apa. Kalau anaknya melakukan hal yang tak benar, maka ini status loh yang dia bawa, nama seorang, maka itu akan terkait. Status kita adalah anak Allah, maka akan terkait nama. Nama saya John, berarti terkait namanya dengan Johnny bin Yesus. Ya Pak Johnny bin Yesus. Ada Yesus dari. Pada waktu kita sandang nama ini, kita harus mau. Kita punya nama. Mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tidak tahu, tapi Yesus sudah tahu. Nama ini kita bawa kemana? Kita bertanggung jawabnya nanti di hadapan Tuhan. Alkitab kata ada hal-hal yang terjadi seperti itu, tapi kita orang-orang yang tidak seperti itu. Amin. Ingat waktu kita singkat dan kita pikirkan bahwa kekekalan yang akan datang. Amin. Ya, kita baca dulu Kolose pasal yang ke-1, pasal 3 ayat 1. Ya, saya minta Pak Juli bisa baca. Kolose pasal yang ke-1 ayat. Kolose 3. Ya. Kolose 3. Kolose 3, sorry. Kolose 3. Kolose 3 ayat 1. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan kita dijadikan juga mati dan bangkit bersama dengan Yesus bilang, kalau kamu sudah bangkit bersama, yang kita cari apa?
perkara-perkara. Kita pikirkan perkara-perkara di mana ada Tuhan, di mana ada kebenaran, di mana ada kerajaan. Ini yang kita pikir. Bukan hanya tiap hari kita ngalamin itu, kita apa kerja, kita bekerja, tapi di mana pun juga fokus kita untuk Tuhan. Karena dunia yang sebentar. Ada satu lagu yang kita ciptakan. Hidup hanya sekejap, rohmu selamanya. Aku harus sempurna, sebab engkau sempurna. Ketika engkau datang, aku siap, ya Tuhan. Nah, setuju. Siapa tidak kalau Tuhan? Kenapa? Ini nafas, ini roh kita ini, itu nafasnya Tuhan. Waktu ingat, waktu manusia diciptakan, gambar dari tanah, sesudah itu apa? Manusia itu menjadi makhluk hidup pada waktu Tuhan menghembuskan nafas. Jadilah roh ini, roh kehidupan inilah iblis mau ambil. Karena itu Tuhan berusaha supaya roh kehidupan ini harus kembali kepada Tuhan. Karena roh ini punya Tuhan. Tapi iblis mau roh ini dia menjadi miliknya, ikut dia. Tapi kita harus berjuang roh yang Tuhan titipkan dalam hidup kita sampai akhir kita kembali. Roh ini harus kembali kepada Tuhan. Daging ini kembali kepada kita, tapi roh harus kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita lahir, kita tidak bisa memilih. Kalau saya lahir sudah bisa memilih, saya ingin lahir dalam keturunan orang kaya. Ya kan, pasti semua seperti itu. Kalau kita bisa milih, kalau kita lahir. Tapi lahir kita tidak bisa memilih. Tapi selama hidup ini, sampai kita mati, kita bisa memilih. Kita mau ke neraka atau kita mau ke surga. Pilihannya kapan waktu kita hidup ini? Kamu menjalani hidup ini, tujuanmu kemana? Dalam hidup yang singkat ini mau ke surga atau mau ke neraka? Neraka kekal bersama orang setan aja rugi sama neraka. Contohnya, waktu dia datang ke rasa, setan kan masuk itu. Pada orang bilang, tahu dia Yesus. Anak-anak, kenapa kamu datang kepada? Jangan bawa lemparkan kami ke lautan, ke alam maut, ke lautan. Takut dia. Kita Tuhan izinkan lempar masuk ya Babilon. Iblis tahu dia itu kota-kota sama maut, lautan api. Manusia loh kata. Makanya dikatakan setan itu percaya dan takut gemetar, tapi tidak bisa melakukan. Untuk dia bertobat, kita ini masih ada kesempatan. Saya dapat berita dari teman saya kemarin, anaknya yang umurnya baru umur 20 tahun. Orang pulang itu tidak malu. Dapat kita bisa. Tapi kita harus pastikan kalau kita pulang, kita ke sana. Jangan ke tempat yang lain. Ini pilihan kita selama kita hidup. Saya sampaikan ini kembali, saya, saudara, semua punya tanggung jawab masing-masing. Suami tidak bisa bonceng istri, istri tidak bisa bonceng suami. Saya tidak bonceng anak, saya tidak bisa menjamin anak saya untuk surga. Semua punya jaminan masing-masing. Kalau kamu mengambil keputusan yang benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga predikat sebagai anak Allah, nama yang Tuhan berikan dalam diri kita terjaga sampai akhir hidup kita. Dunia begitu indah. Teman kasih foto yang luar biasa di laut, luar biasa. Indah sekali ciptaan. Ciptaan Tuhan begitu indah. Ini Tuhan ciptakan loh. Pantainya bagus, pegunungannya bagus, pantai begitu bagus. Wow, indah sekali. Apalagi surga. Yang ciptakan kan Tuhan ini indahnya luar biasa kan Tuhan. Apalagi surga. Makanya di sana surga itu indah. Untuk kekekalan selamanya loh ya. Tidak ada lagi Tuhan mau datang ketiga kali untuk memberi jaminan kita selamat. Tidak ada. 2 kali datang hanya untuk membawa kita masuk ke pengadilan. Tidak ada pilihan lagi. Makanya saya takut. Kalau saya melayani hanya motivasi, lebih baik saya tidak mau melayani. Lebih baik saya kerja. Saya bilang teman-teman, kalau saya hanya motivasi melayani, lebih baik tidak. Saya tidak mau terseret. Ya, berapa banyak jemaatmu? Berapa besar gereja? Waduh, itu ngeri Pak. Ya, kita
kita punya pendeta mungkin bukan tahu. Kalau kita udah pendeta, berapa jemaatnya? Kemudian kita PK-nya berapa? Seminarnya di mana? Saya naik apa ke sana ke sini? Saya dulu gitu dulu. Wah, cepat gitu kan. Jadi kalau kita udah mesti kita punya PK-nya cukup gitu ya. Kita mesti atur transportnya, kita atur semua bla 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 bla. Apalagi kalau namanya semakin top, harganya semakin tinggi. Ngeri. Dunia rohani seperti itu. Kalau kita katakan Tuhan mereka adalah perut mereka, nggak usah kita ya Bu ya. Kita harus konsentrasi, kita harus betul-betul fokus. Jadi kalau sementara saya bisa ketemu kapan, saya juga tidak bisa ketemu kapan. Saya harus pulang. Dunia ini sudah semakin singkat ya. Oke, jadi ini yang terakhir C bawah. Jadi kita jaga itu ya sampai Tuhan katakan tidak kenal engkau. Lebih baik dia ngomong sekarang kita masih hidup. Kalau kita sudah pulang di penghakiman, aku tidak kenal engkau, hanya engkau perbuatan. Lu aku sudah bernubuat Tuhan. Aku sudah mengadakan mujizat Tuhan. Aku sudah melayani setiap 1.000 orang Tuhan. Itu bukan jaminan garansi. Yesus di dalam Taurat dia bisa bunuh orang. Ribuan orang bukan jaminan kita. Tuhan katakan 1 orang aja bertobat, kita bawa dia bertobat. Seisi surga bersuka cita. Surga tidak akan bersuka cita banyak nanti. Makanya waktu pendeta tidak banyak datang karena tidak ada masalah. Kenapa surga 1 saja bertobat itu seisi surga itu suka cita. Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bukan masalah banyak, tapi kita bisa bawa mereka ke tangan. Ya, oke. Yang terakhir, kalau kita berpikir perkara-perkara di surga, perkara ini yang kita ingin, ini yang kita ingin. Ya. Kita baca ayat terakhir ya, yang tadi sudah singgung, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, 32 dan 33. Kemudian ya Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33 ya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu Bapa memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah. Amin. Udah hari ini orang yang cari Tuhan ditinggalkan? Tidak toh? Masih sehat, masih semangat, masih makan 3 hari sekali, ya sehat, masih makan 3 kali sehari, masih sukacita, senyum dan sebagainya. Daripada kita makan enak bla bla bla, tapi kita tidak mengerti rencana Tuhan, mati sudah ditunggu seperti orang kaya dan orang miskin itu kan? Ya. Di hadapan Tuhan tidak ada kaya, tidak miskin, status kita sama, anak Allah. Puji Tuhan. Saya ingin nyanyi satu lagu. Nah, saya akan berdoa, Bapa kami yang di surga. Ini lagu kami juga. Jadi saya ingin nyanyikan ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di seperti surga. Berikan kami hari ini makanan kami
Kalau Jokowi datang aja semuanya repot luar biasa nih. Kalau kerajaannya Tuhan datang, wow, semuanya akan terjadi. Amin.